Salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sebelum melakukan penyemprotan pestisida, kita harus melihat hama yang menyerang tanaman kita. Karena ada sebagian yang nyemprot dari atas saja, sementara hamanya itu sebenarnya ada di balik daun. Nah, ini contohnya salah satu cabai yang di lahan saya ini kan, ini masih kecil ya. Tapi ini sudah mulai diserang ini yang putih-putih ini. Nah, itu hama kepik putih itu sudah mulai pada datang. Nah, ini ada juga di belakang daun itu. Nah, itu biasanya nanti yang ngumpul di sini atau bersarang. Nah, ini sudah ada ini terbang-terbang ini. Ini hasilnya setelah kita tunggu lebih dari 24 jam ya, hampir sekitar 36 jam ini. Jadi kita akan lihat, biasanya akan ada gas ya. Ini kita lihat ada embun-embun di sini nih. Kita akan buka, coba. Ya, coba ada suaranya enggak dia? Nah, itu tadi ada gitu dia. Walaupun hanya sedikit, karena tadi pagi saya sudah buka juga. Baunya lumayan lumayan menyengat. Nah, ini sebelum kita aplikasikan, kita kocok dulu ya pestisidanya. Jadi nanti Bapak Ibu memang kalau buat sisakan ruang sedikit ya, jangan buat terlalu penuh supaya ada tempat untuk, biasanya setiap proses fermentasi itu akan menghasilkan gas. Jadi itu dia. Nah, ini kita akan aplikasikan sesuai dengan video saya kemarin, itu 1:10 ya. Jadi satu bagian dari pestisida ini kita akan encerkan dengan 10 bagian air. Karena saya punya semprotan 2 liter, berarti saya akan menggunakan sekitar 200 ml dan 2 liter air. Supaya tidak tersumbat, alat semprotnya kita harus saring ya. Jadi bisa dengan kain atau alat penyaringan yang lainnya. Kalau saya menggunakan ini saringan teh ya. Jadi saya akan ambil sekitar 200 ml. Ini baunya memang enak sekali ya. Jadi kita masih punya sisa banyak. Bapak Ibu, penting untuk diperhatikan bahwa penyemprotan pestisida nabati itu, apalagi organik, tidak bisa dilakukan hanya sekali. Jadi tergantung serangan hamanya. Kalau tanaman kita itu sudah serangan hamanya parah, artinya daun, batang sampai ke pucuk mudanya ya, tunas mudanya diserang semuanya, itu intensitasnya nggak hanya seminggu sekali, 3 hari sekali harus disemprot. Jadi nggak bisa dia hanya 1 kali semprot terus kita berharap hamanya pergi langsung semua. Tidak bisa, harus ada intensitasnya. Nah, ini ampasnya ini kita akan langsung taruh saja di media tanam. Jadi kita nggak harus buang. Sekaligus jadi kompos. Kita masukkan ke saya akan tambahkan air. Bapak Ibu, sesuatu yang paling penting yang harus diingat adalah penyemprotan atau waktu penyemprotan yang paling bagus itu di sore hari ya, atau boleh juga di pagi hari, tapi sebelum matahari terbit. Tapi saya rekomendasikan paling baik itu di sore hari. Supaya apa sebenarnya? Jadi pernah ada yang tanya kepada saya, Pak, kenapa setelah disemprot pestisida tanamannya kok jadi layu gitu? Ternyata dia nyemprotnya siang hari. Ya, langsung kena
reaksi langsung dari sinar matahari ya. Jadi pestisida yang disemprotkan itu daun-daun itu bisa seperti gosong jadi layu. Seperti itu. Salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sebelum melakukan penyemprotan pestisida, kita harus melihat hama yang menyerang tanaman kita. Karena ada sebagian yang nyemprot dari atas saja, sementara hamanya itu sebenarnya ada di balik daun. Nah ini contohnya salah satu cabai yang di lahan saya ini kan, ini masih kecil ya. Tapi ini sudah mulai diserang ini yang putih-putih ini. Nah itu hama kepik putih itu sudah mulai pada datang. Nah ini ada juga di belakang daun itu. Nah itu biasanya nanti yang ngumpul di sini atau bersarang. Nah ini sudah ada ini terbang-terbang ini. Jadi akan ada disusul biasanya nanti hama apit, strips ya, atau kutu-kutu daun itu biasanya akan ngumpul di sini. Itu yang mengundang semut untuk datang ke pohonnya. Jadi kita harus menyemprot dia dari dua sisi ya. Dari atas seperti ini dan juga dari bawah ya. Dari bawah pastikan daunnya itu kena ya. Daun bagian bawah itu kena. Jadi supaya hamanya tidak mau lagi datang. Demikian juga kita semprotkan ke tanaman-tanaman yang lain yang biasanya hamanya sembunyi di balik daun. Jadi tidak hanya dari atas tapi dari bawah juga. Ini saya ada tanaman jahe juga ya. Kita semprot juga. Karena biasanya ada belalang. Nah ini kita semprotkan juga ke tanaman sawi pagoda ini ya. Cantik sekali. Biasanya ini riskan atau rentan sekali terhadap serangan hama ulat. Supaya daunnya tetap mulus ya. Sawi pagoda yang sudah dipanen 3 atau 4 kali saya lupa. Jadi supaya daunnya mulus-mulus. Jadi kita semprotkan juga di sini. Ini ada tanaman kale juga. Saya mau kale Carly ya. Kita semprot aja juga. Demikian video cara mengaplikasikan atau menggunakan tadi pestisida nabati ya, yang kaya manfaat. Ada 10 manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu yang berkebun di pekarangan rumah. Karena bahannya bisa kita dapatkan di sekitar kita. Nah ini nanti akan saya simpan sekitar minggu depan, nanti saya akan gunakan lagi ya. Jadi saya akan semprotkan lagi karena tanaman saya tidak terlalu banyak serangan hama. Jadi saya hanya perlu semprotkan dia 1 minggu sekali. Kalau ada yang kurang jelas dari cara pengaplikasian ini bisa sampaikan di kolom komentar supaya saya bisa bantu mungkin menjawab ya sebisa saya nanti. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang menyimak atau menonton setiap video-video saya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, kita panen, nikmati dan bahagia. Yang pastinya jangan lupa untuk menanam ya. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye.